Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke. Slide. Oke, untuk yang konsolidasi lanjutan. Sekarang kita akan, kalau di sebelumnya kita parameternya ya, parameter dari konsolidasi, dari kita nilai AP, MP, ya, kemudian apa, mencari tekanan prokonsolidasi, ya, kondisi apa, NC, OC, ya. Nah, hari ini kita ngitung ke sampai penurunan nanti ya, penurunan konsolidasi. Jadi nanti ada beberapa parameter yang perlu kita kita pelajari. Nah, pertama itu ada istilahnya namanya derajat konsolidasi, ya, derajat penurunan konsolidasi. Nah, derajat penurunan konsolidasi ini nanti dia dalam persentase, ya, di mana persentase simbolnya U, ya, simbol derajat konsolidasi itu nanti U. Nah, jadi ranknya itu dari 0 sampai 100%. Nah, dimana kalau dia dinyatakan ya, kalau misalnya kita ambil sampel itu pada kedalaman Z, nah derajat konsolidasi itu dinyatakan nanti ada nilai angka pori awal, dikurang nanti angka pori ini adalah pada saat perhitungan. Ya, jadi nanti kita gunakan data ya, dari hasil tanahnya, berat tanah, kedalaman, ya, nanti dapat angka pori berat tanahnya berapa. Nah, kemudian dibagi nanti angka pori awal, nah dikurang nanti, jadi kita ada awal dari sebelum konsolidasi, kemudian akhir dari konsolidasi. Ya, jadi E0 sama E1. Makanya seperti kadar air, nah itu kita uji sebelum kita tes konsolidasi, nanti ada kadar air ya, untuk dapetin yang ini, rumus-rumus yang ini. Nanti pada saat di akhir juga udah selesai konsolidasi, kita hitung lagi. Ya, makanya di sini ada angka pori awal sebelum dengan angka pori awal setelah akhir dari konsolidasi. Nah, ada catatan di sini, derajat konsolidasi ini juga dapat ditentukan dari grafik angka pori dengan tekanan. Jadi jangan salah, bukan angka pori dengan logaritma dari tekanan. Ya, jadi angka pori dengan tekanan. Nah, kalau diilustrasikan rumusnya dia seperti ini. Ya, jadi kalau tadi dari grafik P-curve ya, jadi angka pori dengan tekanan. Jadi nanti di sini ada angka pori, pada saat perhitungan angka pori awalnya ya. Nah, kemudian diandaikan itu nanti linier, jadi nanti derajat konsolidasinya itu kita misalkan nanti antar yang garis linier yang di sini ya. Jadi nanti ada tekanan yang P1-nya dengan tekanan yang over burden awal ini ya. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Jadi kalau dimasukkan, ini sudah masuk ke matematikanya ya. Nah, jadi nanti bisa rumusnya itu jadi 1 dikurang, di sini nanti bahasanya adalah mu itu kelebihan tekanan air pori. Karena kita uji konsolidasi itu yang diuji nanti kemarin beda antara PTS sama konso itu adalah airnya ya. Nah, kalau konsolidasi lebih fokus di airnya yang kita berkurangnya, tapi kalau di pemadatan itu lebih ke tekanan udaranya. Nah, jadi nanti kita bagi dengan kelebihan tekanan air pori. Ya, jadi sesudah adanya kenaikan tegangan, nah kita bagi dia ya. Jadi kan ada beban awal nanti pada saat waktu tertentu ya. Nah, sesudah selesai, nah kita bagi, nah nanti hasilnya itu dikurang lagi dengan 1. Ya. Kemudian teorinya, teori untuk konsolidasi ini nanti dikenal istilah teori konsolidasi satu dimensi. Jadi yang memperkenal pertama kali itu Terzaghi tahun 1925, tapi dia ada beberapa kekurangan, ada beberapa kelemahannya ya. Nah, pertama itu dia anggap tanahnya itu homogen. Ya, satu dimensi.
Sedangkan kalau kita kenyataan kalau kita ambil di lapangan, kan tanah itu ya perlapisan ya, kita lakukan uji SPT atau kita lakukan uji sondir ya, kita bisa tahu oh setiap lapisan tanahnya itu beda. Nih ya, kemudian dianggap dia nanti lempung jenuh sempurna ya, jadi muka air tanahnya itu sudah dari atas ya, padahal kan belum tentu, bisa saja di lapisan kedua baru ada GWT-nya, groundwater table-nya ya. Nah, kemudian dia berlaku prinsip hukum Darcy. Nanti lihat lagi kalau rumus hukum Darcy apa nih ya, kalau kalian belajar di air ini ya, di permeabilitas juga ada. Nah, kemudian dianggap koefisien permeabilitas dengan koefisien MP-nya itu sama. Ya. Kemudian dia tidak tergantung waktu antara angka pori dan tegangan efektif. Nah, ini beberapa anggapan atau catatan ya dari teori yang Terzaghi. Oke, nah kemudian terkait juga ada hubungan konsolidasi nanti dengan permeabilitas. Ya, jadi kalau kita dapat nilai koefisien konsolidasi, kita akan peroleh juga nilai permeabilitas. Nah, ini rumusnya. Ya, koefisien konsolidasi itu kalau ada nilai permeabilitas kita bagi dengan gamma AW-nya, gamma air kalikan dengan MP-nya. Ya. Nah, kemudian untuk rumus dari CV sendiri itu tergantung dari faktor waktu. Nah, ini yang kita concern hari ini adalah cara mencari CV. Jadi kalau dibuat rumus CV itu TV dikalikan nanti tinggi sampelnya berapa, nah dibagi dengan T-nya. Ya, jadi kalau kita dikonsolidasi, nah inilah nanti yang akan parameternya yang akan dicari. Ya, jadi selain penurunan, kita juga akan ditanya itu berapa lama nanti biasanya. Nah, penurunan itu misalnya 1 cm. Nah, berapa lama terjadinya? Nah, untuk ke situ kita perlu yang namanya nanti koefisien konsolidasi. Ya, satuannya ini bisa meter kuadrat per tahun, dia bisa sentimeter per detik, nah, tergantung ini permintaannya apa. Oke, nah kemudian untuk TV, TV ini atau faktor waktu ini kita bisa menentukannya dengan beberapa metode, ya, bisa dari grafik, bisa dari tabel, bisa dari rumus, ya. Nah ini pertama misalnya dari grafik ya, lihat nanti kondisi kasusnya. Jadi misalkan di sini ada 3 kasus 1, 2, dan 3. Nah, apa bedanya? Untuk 1 dianggap hubungan derajat konsolidasi dengan faktor waktu, itu dianggap kondisi tekanan air pori awalnya itu sama besar. Jadi mau berapa lapisan nanti nilainya itu sama. Nah, tapi kalau untuk di 2 dengan 3, itu dia tidak sama ya nilai tekanan air porinya. Makanya gambar bentuk ininya seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita dapat derajat konsolidasinya nanti di 30. Nah, berarti TP-nya itu nilainya ini nanti. Ya, ini kalau kita gunakan tabel. Ya, bisa juga nanti grafik. Ya. Di sini. Nah, ini yang grafik. Kemudian yang kedua bisa pakai rumus. Ya, jadi nanti ada hubungan antara derajat konsolidasi dan TV pakai rumus. Jadi pemisahannya 2 nanti. Nah, ini yang nanti kalian bisa boleh buat nanti kalau kita ujian ini yang kalian catat ya resumenya, rumusnya yang ini. Ya, jadi kita tidak gunakan tabel atau grafik, tapi kita gunakan resumenya nanti cuma kalian catat rumusnya saja. Ya, jadi nanti kalian misalkan apakah derajat konsolidasi itu nanti kurang dari 60% atau lebih nanti. Ya. Nah, kalau dia kurang berarti nanti di sini pi per 4 dibagi derajat konsolidasi yang kita misalkan tadi. Nah, kalau dia lebih boleh pakai 2, terserah mau satuannya dalam persen atau desimal. Ya, kalau desimal ini nanti juga akan diubah ke persen ya. Pakai yang minus 0,933 log
Nanti 1 dikurang U, dikurang lagi, dan nanti dengan 0,085 nanti dapat hasilnya dalam desimal. Kalau yang ini dapat langsung dalam persen. Ya. Nah, untuk nilai HT, di situ ada H ya, rumus yang ini tadi ada H. Dia merupakan lintasan drainase terpanjang. Nah, ini ada catatannya. Jadi untuk menentukan faktor waktu nanti apakah HT itu nanti seluruh tebal lapisan tanah itu dia dianggap sebagai drainase tunggal atau nanti dia merupakan setengah dari tebal lapisan kalau dia drainasenya double. Ya nanti lihat soalnya, keterangan dari di soal itu drainasenya yang terjadi itu tunggal atau double. Kalau dia tunggal berarti hanya tidak perlu dibagi dua. Ya, tapi kalau dia double arahnya tuh 2 arah ya berarti harus kita bagi 2 hanya. Nah, kemudian ini kalau kita gunakan grafik ya. Jadi ini hubungan antara derajat konsolidasi U ya di berapa persennya. Nah, yang T yang melengkung itu nunjukin nanti nilai T-nya. Ya. Nah, kalau ujian kita nggak pakai ini. Ya, kita pakai cuma yang rumus ini. Jadi rumus ini nanti yang kalian boleh buat resumenya. Ya. Jadi ada 3 cara untuk menentukan TV ya dari derajat konsolidasi. Oke. Ada pertanyaan enggak sampai sini sebelum Ibu lanjut? Karena nanti Ibu akan masuk ke nilai yang CV ya. Gimana cara mencari CV. Kalau yang di sebelumnya, TV bagaimana, HT bagaimana, ya kemudian ada hubungan tadi derajat konsolidasi. Nah, nanti kita akan lanjut yang ke CV ini. Maria, ada pertanyaan enggak Maria? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Koefisien konsolidasi. Nah, simbolnya itu CV. Jadi kecepatan penurunan konsolidasi dapat dihitung dengan menggunakan koefisien konsolidasi. Ya. Nah, ada 2 metode. Metode grafik ya. Ada metode kecocokan log waktu atau dikenal dengan Casagrande. Satu lagi dikenal dengan metode Taylor atau metode akar waktu. Nah, ini yang kalau yang nomor 1 ini yang kita pakai grafiknya itu yang logaritma ya. Makanya log time fitting method. Jadi X-nya itu kita ubah dia dalam logaritma. Kita akan lihat satu-satu. Ini bagaimana. Kalaupun nanti kalian skripsinya juga tentang konsolidasi, nah ini juga tetap Excel itu cuma bantuan untuk buat garis grafiknya. Ya, dapat garis seperti ini. Nah, cuma kita dapetin nilai garis segala macam itu tetap manual nanti. Ya. Oke, nah ini jadi nanti kita ikutin langkah ini itu dari Casagrande dan Fadum ya tahun 40. Nah, jadi nanti gambarkan grafik penurunannya. Jadi ini yang dial gauge yang kita baca. Ini dial gauge ya, bacaan dari dial gauge yang kita baca itu sebagai Y-nya. Nah, yang X-nya, yang waktu, nah, waktunya yang kita misalnya bebannya yang 2 kilo sehari ya, beban pertama misalnya 2 kilo. Nah, ini yang bacaan dari yang sampai sehari ya, 1440 menit. Ya, satuannya kan ini dia dalam menit. Nanti titik-titik dapat titik-titik, nah dapat lengkungannya yang ini, ya dapat lengkungan yang ini. Ya, jadi kita ikutin langkah-langkahnya. Jadi pertama gambarkan dulu grafik. Nah, untuk yang X yang di sini harus diubah dia dalam log. Ya, jadi diubah dia dalam log. Ini kalau Ibu perbesar nanti kita lihat dulu. Nah, pertama apa diminta di sini? Ya, perpanjang 2 bagian kurva yang lurus ya. Jadi kita akan pisahkan antara primer dan sekundernya. Ya. Jadi hingga dia berpotongan di titik A. Ya. Nah, kalau untuk dia Casagrande
T yang digunakan nanti adalah T50 di sini. Makanya kita pisahkan di sini gambarnya itu antara konsolidasi primer dan sekunder. Makanya T-nya nanti T100. Nah, T100 itu menunjukkan TP dari primernya, itu menunjukkan bahwa konsolidasi primernya itu sudah selesai. Nah, ini kalau ini ya. Jadi nanti ambil kalau kalian sudah dapat lengkungan yang ini, ya lengkungan. Nah, kemudian pada saat kita tentukan titik A, itu kalian ambil penggaris yang lurus. Nah, pertama ambil mana lengkungan di sini yang paling banyak menyentuh garis ini ya. Nah, usahakan nanti kalian pakai bagusnya itu ya yang pena berwarna ya. Nah, nanti tarik garis ya, tarik garis ke sini diperpanjang juga nggak masalah. Nah, seperti ini ya, tarik garis. Nah, ini yang untuk lengkungan yang ke sini. Karena yang untuk menunjukkan dia selesai antara primer dan sekunder itu pasti di antara lengkungan ini. Jadi misalnya kita dapat lengkungannya seperti ini atau dapat lengkungannya seperti ini ya. Jadi dia yang ini nanti kita akan buat lengkungannya. Yang mana yang dia agak lengkungan. Jadi nanti di sini ambil garis yang ke sini, ambil garis ke sini. Nah, yang pertemuan inilah nanti sebagai titik A-nya yang menunjukkan selesai ya antara primary konsolidasinya. Nah, jadi yang lengkungan ini juga nanti ambil garis lagi satu. Nah, misalnya ini warna biru misalnya. Ya, nah yang pertemuan ini nanti sebagai titik A. Oke. Ada pertanyaan enggak untuk titik A? Sarli, ada pertanyaan enggak Sarli? Bisa titik A? Sarli? Bisa ya? Nah, baru nanti koordinat titik A itu merupakan R100. Ya, atau di sini dinamakan sebagai pemampatan di akhir konsolidasi primer. Jadi dia U100. Nah, U100 itu menunjukkan nanti waktunya dia T100. Ya. Jadi nanti kita kasih simbol di sini. Nah, kita garis lurus. Kita garis lurus ke sini. Ini ya. Nah, ini sebagai R100-nya. Kalau kita tarik garis ke bawah, ini sebagai nanti untuk T100-nya. Atau TP-nya. Ya. Nah, kemudian apalagi perintahnya di sini. Untuk yang di D, pada bagian awal dari kurva yang berbentuk parabola, tentukan satu titik, terserah nanti misalnya titik B, yang nanti mempunyai apsis T1. Nah, nanti buat garis datar dari I1-nya. Kita tentukan titik B. Ya, jadi yang penting dia dalam lengkungan yang ini, ya, dalam lengkungan yang ini. Nah, dalam lengkungan yang di atas, lengkungan yang di sini, itu kalian tentukan dulu titik B. Nah, misalnya ini titik B. Oke. Nah, dari titik B, kalian tarik garis lurus. Bukan garis lurus, garis mendatar. Ya, ini sebagai T1. Kemudian kita akan tentukan C. C itu adalah nanti dia T2. T2-nya adalah 4 T1. Jadi angka dari T1, misal T1 tadi dapat di misalnya 0,2. Nah, 0,2 kalikan 4. Nah, dapatnya di 0,8. Nah, berarti ini nanti 0,8. Ya, lihat yang di sininya. Nah, 0,8 ini titik C. Nah, ini titik C ya. Nah, ini merupakan T2. Nah, jarak antara, ini nanti tarik garis mendatar lagi. Tarik garis mendatar lagi. Nah, jarak tarik garis mendatar antara B dengan C itu kita misalkan A. Ya, perintah yang di sini. Nah, buat C, garis mendatar. Nah, ukur jarak vertikalnya dari garis mendatar tadi kita misalkan A. Ya, nah ini kita misalkan A yang pertama yang di sini. Nah, kemudian apa? Buat lagi ya, nanti garis mendatar lagi nanti yang menghubungkan dia di titik D. Ya, jadi ambil yang sama. Ini kan ada jarak A tadi. Jarak A misalnya 0,5.
kamu ambil ke atas lagi yang vertikal di sini sebesar 0,5 juga, makanya di sini dikasih simbol A. Nah, yang dapat yang di atas yang di sini nilainya, ya. Nah, ini kalian tarik garis mendatarnya. Ini nanti dia sebagai R0. Ya. Nah, yang menyentuh di X-nya itu kita misalkan dia sebagai D. Ya, jadi itu dia sebagai R0. Ya, itu perintahnya. Kemudian apalagi di sini? Nah, ordinat dari D adalah R0. Nah, itu menunjukkan kondisi pada saat U-nya itu 0%. Ya. Nah, baru nanti karena rumus CV untuk Casagrande itu adalah ini ketentuannya koefisien ini ya 0,197 tingginya berapa dibagi T50. Nah, jadi nanti dari yang grafik ini kalian kan sudah dapat R0. R0 misalnya berapa nilainya di sini? Di sini tidak disebut juga. Misalnya R0-nya kita asumsiin R0-nya tadi dari 2 cm di atas ya. 2 cm misalnya 1,9 misalnya ya. 1,9 ini. Nah, kemudian di R100 misalnya dia sampai di 1,1 misalnya. Nah, nanti antara R0 dengan R100 itu kalian kurang ya. Berarti sekitar 0,8. Nah, 0,8 itu bagi 2, berarti tengah-tengahnya. Ya, jadi yang ini ya jarak antara yang ini sama ya tengah-tengahnya. Nah, itu kita misalkan dia sebagai titik E atau dia merupakan R50. Nah, tarik garis mendatar nanti dari yang titik dari X ini mendatar ya. Nah, mana yang ketemu garis yang lengkungan dari grafik itu titik F, itulah sebagai T50-nya. Ya, nah, T50 ambil nilainya ke bawah ke sini. Ya, berarti T-nya itu ya sekitar 70 80 gitu. Karena rumus dari CV-nya itu kita pakai T50. Nah, ini kalau yang kayak B dengan C itu cuma pemisalan saja ya. Misalnya kalau kita kalikan ini ada T3. T3 itu kita kali lagi 4T2. Jadi kita dapat B. Nah, B kita tarik lagi ke atas B, ini akan ketemu dengan titik A. Begitu juga kalau misalnya kita ambil titik lagi yang lain, T4, 4 kali T3 di C. Nah, itu akan dapat lagi pada saat kita tarik C ke atas, itu akan sama dengan nilainya dengan di A. Nah, kalau kalian mengerjakan tugas, tidak perlu ada B dengan C ini ya, cukup yang A saja, jadi cukup sekali saja. Ya, jadi nanti kita peroleh nilai T50-nya. Jadi kita mana ya? Nah, ini rumusnya ya untuk yang di Casagrande. Ini langsung contoh soalnya. Oke, untuk yang Casagrande ada pertanyaan enggak? Fitria Putri, ada pertanyaan? Belum, Bu. Bisa? Bisa dipahami. Bisa ya. Siapa yang cowok nih? Yadianto bisa menentukan CP pakai Casagrande? Bisa, Bu. Bisa ya, karena tugasnya nanti ini ya, tugas kedua ini ngitung CP pakai Casagrande sama Taylor. Oke, sekarang kita lanjut. Metode yang kedua itu akar waktu ya, atau metode Taylor. Jadi biasanya ini kurvanya itu akan linear sampai 60% konsolidasi. Makanya derajat konsolidasi tadi kalau kita kaitkan di TV itu ada 2 ya. Kurang dari 60 atau dia lebih dari 60 derajat. Nah, bedanya kalau CV Casagrande itu T50. Jadi dianggap ya primernya itu selesai. Nah, kalau di akar waktu itu 90. Makanya rumusnya itu ini. Jadi nah, CV-nya pakai T90. Ini koefisien ketentuan. Ya. Oke, kita lihat langkahnya. Pertama apa? Gambarkan grafik sama seperti yang tadi ya, penurunan terhadap akar waktu. Jadi setiap beban yang diberikan pada saat tes konsolidasi itu akan menghasilkan satu kurva.
Ya, jadi ini satu, misalnya beban tadi yang kita ambil tadi 2 kilo. Nah, ini jadi bisa kita gambar di dua grafik, metode Taylor, Casagrande yang tadi, ini metode yang Taylornya. Ya, jadi kita gambarkan ini yang nilai X-nya, ya, ini yang apa, penurunannya. Nah, kita dengan waktu. Tapi jangan lupa waktu di sini adalah akar. Ya, akar T. Ya, dapat nanti tipikal grafiknya itu kalau yang ini akan seperti ini. Nah, ya bentuknya akan grafiknya seperti ini. Ya, makanya dianggap di sini dia di 60% ya, di T90. Langkah kedua, tentukan nanti titik U itu sama dengan 0%. Ya, diperoleh dengan memperpanjang garis dari bagian awal kurva yang lurus sehingga dia akan memperoleh koordinat nanti dia memotong di titik P. Ya, absisnya itu di titik Q. Kita lihat gambar di sini. Ya, jadi nanti dari lengkungan yang di awal seperti ini, misalnya ini ya. Nah, ini. Nah, nanti kalian tentukan mana paling banyak nanti yang menyentuh lengkungan garis ini ya. Nah, ini dan jadi makanya nanti pakai penggaris. Nah, mana yang paling banyak menyentuh ini, tarik garis. Nah, mana yang menyentuh X nanti. Nah, ini yang menyentuh ini yang garisnya tadi lengkungan ini ya. Nah, ini tarik garis lurus. Nah, yang paling banyak menyentuh lengkungan terus ke sini. Makanya bagusnya nanti ngerjainnya pakai pena warna. Ini merah, misalnya nanti ini yang biru. Nah, titik yang menyentuh di X, sumbu X, itu kita misalkan dia sebagai P. Nah, inilah sebagai R0-nya. Ya. Nah, untuk ini yang di X. Untuk yang di Y, itu dia sebagai Q. Ya, itu sebagai Q. Kemudian apa perintahnya lagi? Tarik garis lurus PR tadi. Ya. Digambar dengan absisnya nanti OR. Ya, jadi nanti tarik garis. Nah, untuk ke R itu kita tentukan sebesar kalau dari ini dia 1,15 ya, 1,15. Jadi pada saat nanti kalian sudah peroleh titik Q, misal titik Q ini berapa nilainya? Anggaplah misalnya 2 misalnya. Nah, nanti dikalikan dengan 1,15 ya. Nah, diperoleh nanti titik R. Yang ini ya. Nah, R yang di sini, yang di Y, kalian hubungkan dengan yang di ujung P yang di sini. Makanya ada PR nanti. Ya, hubungkan garis lurus yang ini, ya, garis lurus yang ini. Nah, garis lurus yang ini. Nah, mana yang menyentuh pertama dari R ini, yang dari lengkungan grafik ini ya, inilah nanti yang sebagai R90-nya. Kalau ditarik garis ke sini. Nah, R90 yang di sini, kalau kita tarik garis ke bawah, nah inilah sebagai T90-nya. Tapi jangan lupa, itu dia sebagai akar. Ya, jadi kalau nanti ada lengkungan, misalnya ini yang akar waktu tadi, nah, jadi tarik dulu garis ke sini. Nah, ini sebagai P, sebagai Q. Nah, nanti kali dengan 1,15, ini dapat P ya. Nah, kali dengan 1,15 untuk R, ujung R ini hubungkan ke P yang di sini. Nah, yang mana yang menyentuh pertama inilah sebagai T90. Itu kalau diringkas. Dan makanya nanti dapat rumus CV-nya ini rumusnya nanti 0,0848 kali HT dibagi T90. Karena kalau kita lihatkan di T90 itu ininya 0,848 ya. Kalau kita balik kayak ke mana tadi tabel. Nah, ini ya. Jadi kalau dia nah hampir ke sini ya. Kondisinya kalau di perubahan 0,848 ya. Satu lagi kalau tadi 0,1 berapa kalau yang ininya?
0,197 ya kalau yang dia di 50. Ya, 0,197. Oke, nah itu dua metode yang ini. Jadi kita bisa pakai Casagrande, kita bisa pakai yang Taylor. Ada pertanyaan dah sampai sini? Gazi, ada pertanyaan dah Gazi? Belum, Bu. Belum. Serlia, ada pertanyaan dah? Bisa ya? Serlia? Bisa ya? Oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi nanti dari hasil uji lab ada data ya, waktu yang bacaan kita ya. Kemudian nanti tebal contohnya. Makanya ini nanti bisa kumulatif, bisa kan tebal contoh sampelnya itu kan lebih kurang di 2 cm ya. Tinggi di awal itu 2 cm. Nah, nanti tinggal dikurang ya. Nah, waktunya nanti ini yang 1 load per hari. Ya, 1440. Nah, jadi nanti penambahan tekanan misalnya dia di P-nya itu tekanannya 50 sampai 100. Nah, diperoleh hitung nanti CV metode Taylor sama metode Casagrande. Jadi dari yang ini kita misalkan ini yang Taylor dulu ya. Nah, jadi nanti kita gambarkan grafiknya ya. Ini yang nilai X tadi kalau ini. Nah, ini sebagai nilai X, ya ini yang Y. Nanti kita gambarkan, jangan lupa untuk yang X, ini Y. Nah, yang ini kita buat dia dalam akar. Ini kayaknya kebalik deh. Ini yang sebagai Y, misalnya ya. Ini yang sebagai X. Jadi nanti kalian gambarkan, nah titik-titik yang ini ya. Nah, titik-titik ini. Nah, lengkungan, gambar grafik lengkungan ini pakai yang Mister kemarin ya, penggaris yang fleksibel atau pakai yang penggaris yang wayang itu. Nah, jadi lengkungannya itu gambar seperti ini, bukannya dihubung di arsir. Oke. Nah, makanya ini nanti kalian hubungkan ya. Kita ngitungnya secara manual, kita hubungkan, terserah nanti misalnya yang warna hitam. Nah, kemudian apa tadi perintah di awal? Kita tentukan dulu titik yang paling banyak menyentuh lengkungan yang ini. Ya, ini misalnya tadi ini yang sebagai key-nya. Nah, yang ini nanti yang mana yang menyentuh di awal yang di sini ya, ini sebagai P-nya. Nah, nilai yang key ini nanti dikali dengan 1,15. Ini dapat nilai R. Hubungkan ujung R ini dengan yang P. Ya, makanya ada 2 warna ini, kuning kayak dengan abu-abu. Ya. Nah, yang menyentuh pertama garis R yang di sini ini ya. Nah, inilah nanti dia sebagai R90, inilah nilai dia sebagai T90-nya. Jadi dari kurva grafik jangan lupa ini akar. Nah, diperoleh 2,6. Ya, jadi dapat T-nya nanti dari akar itu dapat 6,76 menit. Ya. Oke, di soal disebutin drainasenya 2 arah nggak sebut. Nah, jadi di sini dianggap H rata-rata, ya dianggap double ini drainage. Jadi setengah. Nah, jadi dari lihat tinggi pertamanya dikurang dengan tinggi akhirnya. Ya, karena dia double drainage kita bagi 2. Ya, diperoleh nanti 1,866. Ya, dibagi 2 0,9. Nah, jadi rumus CV 0,8 ininya 0,9. Nah, masukkan karena kita mau samakan satuan ya. Nah, ini dalam menit sentimeter ya. Dia satuannya mau dalam detik. Ya, satuannya sentimeter, ini detik. Ini bisa berubah-berubah satuannya. Ya, kalau mau dalam menit juga nggak apa-apa. Jadi sentimeter kuadrat per detik atau sentimeter kuadrat per menit. Nah, karena dia dalam detik, 1 menit itu 60 detik. Makanya dikali lagi dengan 60. Jadi diperoleh koefisien CP-nya ini. Ya, 18,2 kali 10 pangkat minus 4. Ada pertanyaan enggak kira-kira untuk yang ini?
Rio? Ya, siapa yang nanya? Wensan, yang mana Wensan? Ya, yang paling banyak melengkung ini nanti. Garis kuning pertama. Yang ini. Ini dulu. Nilai R. Nah, jadi nanti kan kita misalkan titik Q ya. Nah, Q nanti kalian kalikan dengan 1,15. Nah, dapatlah nilai R kan. Nah, ujung yang R yang di sini ketemukan dengan ujung yang P. Nah, tarik garis lurus nanti antara P dengan R ini. Nah, mana yang pertama menyentuh garis yang ini, itulah sebagai R90-nya. Makanya putus-putus ya, tanda kuning putus-putus itu. Oke, ya. Oke, ada yang lain? Karena tugasnya ini nanti ya. Oke, kalau nggak ada, kita lihat yang satu lagi metode apa? Nah, metode Casagrande. Jadi nanti kalian print dulu di Excel ya, yang dari file Excel-nya. Ubah dulu ini dia dalam log ya, untuk nilai X-nya yang waktu tadi ubah dalam log, kalau Y tidak usah diubah. Jadi dari titik-titik tadi ini kalian hubungkan. Nah, ya dapat lengkungannya seperti ini. Jadi ikutin ya lengkungannya ya. Sebenarnya tidak harus juga nanti akan menyentuh seluruh titik ini. Ya, yang penting dia agak mewakili. Kalau kita gambarnya, caranya kalau mau lihat benar, gambar dulu di contoh misalnya dapat titik-titik ini, nanti gambar dulu nanti di misalnya titik-titik seperti ini ya. Nah, kalau dia di Excel kan dia langsung generate sendiri ya, dia tidak akan hubungkan lengkungannya itu kayak gini enggak, tapi nanti kan dia langsung ada rumus ya. Jadi titik-titik ini kan dia akan ambil mana yang paling banyak menyentuhnya ya. Jadi yang dapat lengkungan. Nah, jadi nanti usahakan lihat bantuan di Excel-nya dulu. Nah, baru nanti kalian gunakan flexible ruler-nya, nah, dapatlah lengkungan yang ini. Oke, catatan tadi apa pertama? Tentukan dulu antara primer dengan sekundernya. Berarti kan lengkungan antara lengkungan yang ini. Nah, jadi nanti ambil 2 garis ya, pena berwarna bagusnya. Nah, mana yang nyentuh lengkung yang ini nih? Nah, lengkung ini ke sini, ya misalnya ini warna merah, ya. Kemudian nanti lengkungan yang ini. Nah, ini ambil garis lengkungan yang ke sini. Nah, yang ini ya. Yang ini lengkungan ke sini. Nah, pertemuan antara dua lengkungan ini menunjukkan selesainya antara primer dengan sekundernya. Nah, ini yang nunjukin sebagai T100-nya. Ya. Nah, kalau sudah selesai yang di situ dapat T100, ini yang R100 nih, R100. Nah, sekarang kita akan tentukan apa? R0-nya. Ya, R0-nya. Ibu break sebentar ya, tunggu bentar ya.
Oke, Bu lanjut ya. Tadi sampai di T100. Nah, berarti ini nanti R100. Kemudian apa? Tentukan nanti kalau tadi kan kita pakai yang A ya. Kalau di sini dia pakai X. Nah, jadi tentukan dulu mana yang titik kalian mau sebagai anggaplah titik, misalnya di sini titik A ya, titik A. Nah, titik A ini nanti tarik garis mendatar ya, tarik garis mendatar, kemudian jarak dari yang di sini ya, untuk yang di X ya. Sebentar, di catatan di awal tadi apa? Menentukan yang ini bahasanya untuk yang dapat A. Nah, kita misalkan dia titik yang A-nya, tentukan satu titik, nanti dia absisnya sebagai T2. Ini titik B awal ya, tentukan itu sebagai titik B. Nah, itu dapat sebagai T1. Oh, kita kali 4. Kita kali 4. Nah, ini nanti anggap sebagai titik A ini kita kali 4 nanti. Ya, misalnya ini 1, misalnya di sini pas di 1 ya. Nah, kalikan nanti dia dengan 4T1. Nah, 4T1 ya, yang ini ya. Nah, ini 4T1, 4. Nah, jarak antara yang ini ke sini, ini kita misalkan X. Kalau yang tadi catatannya kita pakai yang simbol huruf A kecil tadi ya. Nah, kemudian tarik garis ke atas yang di sini nilainya sebesar yang X juga atau sebesar yang A. Kemudian tarik garis yang mendatar, ya, ujung dari sini tarik garis mendatar, inilah sebagai nilai R0. Nah, nanti R0 dengan R100, karena rumus CP itu T50, tengah-tengah ya. Nah, ambil nanti tengah-tengahnya antara 0 dengan 100. Makanya di sini dia R50. Dari R50 ini tarik garis mendatar. Nah, mana yang menyentuh grafik, tarik garis ke bawah, inilah sebagai T50. Ya, jadi T50-nya nanti 1,7 menit. Jadi kita masukkan rumusnya. Ya, rumusnya 0,197, tingginya tadi 0,9. Nah, ini 1,7 menit. Kita mau samakan tadi kita, dalam detik. Berarti 1 menit kalikan 60 ya. Jadi dapatnya nanti 17 kali 10 pangkat minus 4. Kalau tadi dapat berapa? 1,8. 18. Ini 17, agak lebih besar ya. Yang Taylor ya daripada Casagrande. Ya, tapi mendekati. Jangan pula nanti kalau kalian ngitung, misalnya Cinta hitung dapat CV-nya yang Casagrande 20. Nah, nanti yang dapat Taylor-nya 40, nah jauh gitu. Ya, tapi kalau selisihnya di 1, 2 ya atau koma, selisihnya nggak masalah. Ya, nah itu untuk yang Casagrande. Ada pertanyaan enggak? Sinta Diah bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Yang lain ada pertanyaan enggak? Karena tugasnya yang ini nanti. Mafaza ada pertanyaan enggak, Mafaza? Ada pertanyaan enggak? Mafaza ada enggak orangnya? Nggak ada, Bu. Ada, enggak ada ya pertanyaan ya. Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya. Jadi udah paham CV, cara TV, bagaimana mencari TV, nentukan juga tadi derajat konsolidasi ya, kalau kita pakai rumus ya, nanti tentukan 60% atau lebih dari 60%. Nah, sekarang kita ke penurunan nanti. Ya. Ini ada latihan contoh soal yang lain juga ya, kaitannya ke penurunan, karena kita sudah belajar di teori sebelumnya. Nah, jadi ini kondisinya NC, ya tegangannya 100 dengan 200, kondisi NC, tinggi bundanya itu sudah di 1,903, tekanan pertamanya 100, nanti ada E1, kemudian pada saat di P2 ininya
dapat E2-nya 0,91. Tentukan nilai CV dan permeabilitas. Ya, jadi di sini kita bisa saja kalau tadi kita ngitung CV-nya pakai grafik. Nah, yang ini kalau kita pakai rumus, ya. Jadi nanti diperoleh T-nya itu T50-nya dapatnya 15 menit. Ya, T50. Berarti nanti di sini kita pakai yang Casagrande, ya, T50 ini. Itu rumus yang Casagrande. Nah, derajat konsolidasi, lihat nanti kalian masukkan rumus U-nya, berarti yang kurang dari 60% nanti akan diperoleh TV-nya ini. Ya. Nah, kemudian karena dia double, ya, diperoleh nanti setengah kalikan 1,903 dapat ini. Nah, masukin rumusnya. 0,197 tingginya ini ubah dia dalam detik. Nah, diperoleh nanti 1,97 kali 10 pangkat minus 8. Untuk permeabilitas, rumusnya ini tadi ya, CV. Jadi kalau kita cari permeabilitas, ya kita tinggal kalikan saja semuanya. Makanya rumusnya jadi ini. Nah, apa yang belum ada di situ adalah MP. Ya, lihat lagi yang catatannya minggu sebelumnya. MP itu adalah delta E dibagi delta P1 plus E. Nah, delta E tadi, ya, E2 dikurangi 1, delta P juga, P2 dikurang P1, ya. Kemudian E itu nanti adalah kita ambil rata-ratanya. Ya, yang awal tadi berapa, E2 tadi berapa, kita bagi 2. Itu nilai E. Jadi kita masukkan rumusnya yang ke sini. Ya. Jadi delta E nanti 0,09 dibagi delta P-nya 100 dikali nanti 1 plus 0,955. Jadi diperoleh koefisien konsolidasi permeabilitas itu nilainya 8,9 kali 10 pangkat minus 11. Jadi permeabilitas ini dia pangkatnya pasti sekitar ini ya. Jadi di ranknya itu biasanya dari -3, -4 yang nunjukin nanti laju dari permeabilitasnya itu lambat atau cepat gitu. Ya. Oke, itu soal nomor 2. Nah, kita lihat lagi latihan soalnya yang di nomor 3. Jadi misalnya ada timbunan, kemudian di kedalaman di 10 meter yang ini, nah ini yang akan terjadi di konsolidasinya ya. Ada nilai CC, ada koefisien konsolidasi, ya. Kemudian apa diminta di situ? Hitung derajat konsolidasi setelah 7 tahun. Kemudian nanti dengan kedalaman di masing-masing ini ya 2, 4, 6, 8 sampai 10 meter. Aus ya. Oke, bentar Ibu break bentar ya. Susah Ibu nih kalau anak Ibu udah bangun.
Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini soal nomor 3. Nah, di sini kita ngitung juga nanti waktu. Yang di C dimintanya waktu yang diperlukan. Kalau penurunannya itu 0,2. Nah, biasanya kalau konsolidasi sampai ini. Ya, setelah kita peroleh berapa besar penurunan, nah berapa lama? Ya, pasti orang akan tanya, ini berapa lama ya penurunannya terjadi? Oke, kita lihat dulu tadi derajat konsolidasi pada saat 7 tahun, jadi bebannya sudah bekerja penuh semua ya. Nah, jadi nanti hitung di kedalaman 2, 4, 6, 8, 10. Dari soal itu CV 7,99, kemudian hanya 10, ya, tingginya tuh yang dari sini, ini hanya. Kemudian lapisan lempung yang tadi, ini hanya. Karena dia ada di tengah-tengah, nah, tengah-tengah ya, bahasa di sini dia pembacanya enggak ini. Mau ke slide selanjutnya nih. Nah, emang slide-nya nih. Coba Ibu stop share dulu. Gitu kalau sinyalnya tidak bagus dia nggak baca ya. Ibu harus tutup dulu PPT-nya, ini Ibu buka ulang. Share screen-nya tadi. Share screen. Di jangkau soal ketiga tadi ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, jadi nanti kita masukkan nilainya di sini hanya ya kita bagi 2. Olehnya 5 meter. Nih. Kemudian T-nya tadi kalau dari soal itu 10 tahun. Ya. Jadi nanti 10, karena kita mau dia dalam detik. Nih, jadi 1 tahun itu ini hari. Ya, terdiri 165 hari, 365 hari. Ini dalam jam, 1 hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, ya 1 menit itu 60 detik. Nah, jadi kalian kalikan semua ini, nah dapatnya ini. Karena kita mau satuannya itu dia dalam detik. Ya satuan CP, lihat satuan CT di sini dalam detik. Jadi nanti TV 7,99 ya T-nya yang tadi. Kemudian hanya, nah hanya juga kita ubah ya meter ke senti. 1 meter itu 100 senti, makanya dikali 100. Ya kita jadi satuannya jangan salah. Nah, disinilah kadang suka hitungannya itu kenapa penurunannya nanti 2 meter. Hati-hati ya, rupanya kenapa 2 meter itu kita lupa, belum bagi kita ubah misalnya dia ke senti. Nah, berarti harus bagi 100. Berarti penurunannya itu sebenarnya sebesarnya itu 0,02 meter. Nah, jadi hati-hati di sini ya. Jadi harus diubah dulu satuan. Nah, nanti akan diperoleh TP dapatnya 0,71.
Nah, dari TP inilah nanti kita akan menentukan di derajat konsolidasinya, ya. Jadi nanti kita hitung di ketebalan tadi diminta kalau dari soal itu 2, 4, 6 sampai 10, ya. Di P yang di sini ya. Nah, soal yang di P. Ya, perkirakan kelebihan tekanan air porinya. Jadi nanti kita buat di kedalamannya 2, 4, 6, 8, 10. Ya, ini yang Z nanti ini kita bagi dengan tingginya, ya, dapat yang ini, ya. Nah, ini yang menggunakan tadi yang gambar slide yang di 8 ya, gambar grafik misalnya, nanti diperoleh nilai U-nya, ya, ini U masing-masing. Nah, kemudian nanti ini dapat rumus yang tadi, ya, 1 dibagi nanti yang U dari tekanan air pori, dibagi nanti dengan kelebihan tekanan pori yang awalnya. Dapat yang satu-satu yang di sini. Ya, kita pakai rumus yang ini. Ya. Kemudian diminta nanti menghitung waktu yang diperlukan kalau terjadinya soal tadi apa? Dengan berat volumenya itu 20. Sorry. Oke, kita lanjut nih tadi ya. Nah, jadi rumus penurunan konsolidasi, dia catatan yang di minggu sebelumnya tadi disebutkan kalau kondisinya NC. Nah, NC rumusnya yang ini. Berarti kita pakai nanti hanya nilai CC. Kan ada yang juga OC ya. Ada yang rumusnya yang dia pakai CR. Ya. Nah, CC dari data ini, kategori awal ini, ya. Nah, tekanan overburden itu nanti di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah dari lapisan. Nih, ya. Ada yang 1, kemudian nanti yang ini ada 3 jadi ya. Kalau dari yang ininya, nah yang ini, ya, tengah-tengah yang dari sini. Di 3 meter, di tengah-tengah yang ini. Ya. Kalikan dengan gamma masing-masing nanti, karena MAT-nya ada di sini, nanti dikurang, jangan lupa dikurang dengan gamma W-nya. Ya. Nanti diperoleh delta P ini. Ya. Nah, dapat nanti kita masukkan rumus yang ini sama seperti yang di minggu kemarin ya, latihan soalnya. Nah, diperoleh nanti penurunan konsolidasinya ini. Ya, nah, sekarang kita lihat waktu. Ya, waktunya di yang kalau sebesar 0,46 tadi, kalau dia penurunnya hanya di 0,2 nih tadi ya. Kita lihat waktunya. Kita misalkan T-nya tadi di 0,2. Kita cari dulu U. Pakai rumus yang kita misalkan dia kurang dari 60%. Ya, diperoleh nanti 43. Nah, di sini masukkan nilai TV. Ya, dapat TP-nya 0,149. Nah, baru nanti di rumus TV ini kita apa sih istilahnya kalau di matematika tuh substitusi. Ya, jadi biar dapat nilai T. Nah, rumus T itu ini. Ya, TV dikalikan dari tingginya dibagi dengan koefisien dari CV. Jadi penurunan sebesar 0,2 ini kalau dia kondisinya terjadi NC ya, itu akan terjadi selama lebih kurang 1,478 atau 1,5 tahun.
Ya, kalau kita buat dia dalam bulan berarti sekitar setahun 12 bulan, berarti sekitar 18 bulan. Nah, jadi yang besar dia akan terjadinya 0,2 meter. Ya, jadi kalau kita hitung di konsolidasi itu pasti cari T. Tinggal bolak-balik substitusi dari rumus inilah. Ya. Oke, nah ini kalau yang satu lagi, ini nih yang C ya, bukan di P. Ini waktu ya. Nah, ini rumus yang C. Di B, ini berarti C. Ini untuk nyelesain yang C ya. Ini C. Bukunya itu tadi. Oke, nah kemudian tambahannya nanti di sini adalah ada namanya konsolidasi sekunder ya, atau kita namakan dia C alpha ya. Kalau yang Casagrande itu tadi kan kita pakai T50 atau di sini akhir dari primer dengan sekundernya. Jadi ada dari apa yang T100-nya. Nah, jadi kalau grafik ini diteruskan lagi ya, kita akan peroleh ini nanti sampai ke sekunder. Ya, karena kalau kita lari ke penurunan, S total itu adalah SC ditambah SS. Ya, kalau kita mau lari ke rumus penurunan. Jadi ini yang segera, ini yang konsolidasinya, ini yang penurunan sekunder. Nah, penurunan sekunder itu yang di zona yang di sini. Ya, lengkungan yang di sini. Nah, koefisiennya itu disimbolkan di C alpha. Jadi kalau kita teruskan lagi, kalau di skala log waktu kan sehari kan cuma di 1440. Nah, makanya lengkungannya umumnya kalau dia tanahnya lempung, dia cuma batas ini. Ya, cuma dapat sampai di TP. Nah, tapi kalau misalnya kita misalnya ambil sampel yang lain, misalnya kayak contohnya tanah gambut. Nah, tanah gambut ini dia satu lot yang misalnya beban 2 kilo, kalau ini tadi 2 kilo dia bacanya 1 hari. Nah, kalau tanah gambut ini 2 kilo itu ini kalau dari prosedurnya itu lebih kurang di 2 minggu. Satu lot kita biarkan satu lotnya itu nanti 2 minggu. Jadi kalau dia yang tanah gambut 2 kilo, nah ini lebih kurang bacanya 2 minggu. Makanya bacaan yang di sini dia akan lebih lama. Nah, jadi setelah yang di sini kita akan tunggu dia sampai sekundernya. Ya, jadi di sini selain primer, di sini dia dapat sekunder lagi, jadi lengkungannya di sini. Ya. Nah, ini kalau apa? Kalau kita mau hitung dia sampai di S total. Ya, antara SI, sekunder, konsolidasi dengan yang tersiernya. Ya. SS. Ini kenapa hilang konsolidasi? Misal contohnya ini ya, rumusnya C alpha itu. Jadi nanti kita gambarkan grafiknya ya, antara hubungan penurunan boleh, angka Pori boleh ya, tapi di sini untuk X-nya adalah waktu. Jadi kalau kita pakai angka Pori rumusnya jadi delta E dibagi log dari T2 dibagi T1. Atau nanti rumusnya itu jadi yang ini. Ya, lognya. Ya, untuk yang SS kalau diminta konsolidasi sampai sekunder. Ini besaran nilai C alpha CC, tabel. Jadi nanti bisa kalian lihat, misalnya dia lempung. Nah, nanti lihat, benar enggak rank, misalnya Ibu kasih tanda di sini nih. Nah, nanti lihat, benar enggak ini nilainya dalam rank ini. Ya, sampai 0,03 sampai 0,06 enggak. Kalau benar, oke, berarti hitungan kita atau pakai yang grafik, pakai rumus itu benar nanti. Ya. Nah, ini contoh soalnya untuk yang penurunan konsolidasi ya. Nah, jadi nanti anggaplah yang di soal nomor 3 tadi itu dia selesainya dalam 10 tahun. Diminta konsolidasi sekunder kalau C alpha-nya nanti 0,022. Nah, dari data tadi ya ada E0, ada CC tadi, P0-nya ini, nah, delta P-nya ini. Nah, cari dulu nanti delta P primernya. Ya, diperoleh nanti EP-nya yang ini ya.
Nah, nanti masukkan rumus dari SS, GH dikali nanti C alfanya berapa tadi. Nah, nanti ini T2 dibagi T1-nya. Ya, T2 tadi 15 tahun, diminta tadi kan 10 ya, sampai 15 tahun. Makanya ini sebagai T1, ini sebagai T2. Jadi dibagi, nah bahwa terjadi konsolidasi sekundernya itu di 0,025. Jadi kalau kita setelah 15 tahun sekunder yang di sini ya, berarti kalau kita totalkan, latihan soal, jadi kalau kita totalkan, kita tambah dengan yang soal nomor 3 tadi, SC-nya tadi berapa? Nah ini ya, soal nomor 3 tadi, SC-nya di 0,46. Berarti kalau yang ini, SC-nya diperoleh 0,46, SS-nya diperoleh 0,025. Ya, nanti ini kalian jumlahkan. Nah, kalaupun ini di sebelumnya yang kalian pelajari menghitung penurunan segera. Ya, penurunan segera itu tergantung ya, kita pakai rumusnya yang mana. Ada beberapa rumusan, bisa pakai dari hasil lapangan, bisa hasil dari lab ya. Nah, nanti banyak rumus cari SI. Nah, misalnya SI-nya berapa? Ya, misalnya tadi kita hitung misalnya SI-nya dapat 0,01 misalnya. Nah, nanti kalau diminta total ini jumlahkan semuanya. Ya, inilah sebagai S total yang terjadi, ya penurunan yang terjadi. Nah, makanya untuk latihan soal kalian nanti ada berapa soal ini ya, latihan soal. Ada 1. Soal 1 ini kalian diminta pakai teori ya, rumus saja ini ya, pakai rumus cari permeabilitas sama composition index-nya ya, CC. Nah, baru yang nomor 2 itu pakai apa namanya, berapa waktu yang diperlukan ya, T ini berapa waktu juga yang diperlukan, masih nomor 2 teori, nomor 3 juga teori ya, koefisien konsolidasi. Nah, baru yang nomor 4 itu yang kalian pakai grafik. Jadi nanti ada data ini ya. Nah, ini yang kalian gambarkan ya sampai sehari ini tabelnya. Seperti yang tadi nomor 4 ini. Nah, kalian gambarkan T50-nya, T90-nya. Ya. Jadi ada 4 soal. Nah, ini tugas kedua. Jadi tugas kedua nanti ya. Nah, jadi nanti kalian gambarkan, ini ada tadi sebagai tugas kedua, jadi ada 4 soal. Ya, latihan soalnya ada ini sebagai tugas kedua nanti. Oke, ada pertanyaan Anda sampai sini? Kira-kira? Ada pertanyaan enggak? Indri, ada yang mau ditanya enggak, Indri? Indri? Indri, ada yang mau ditanya tidak? Untuk saat ini belum. Belum. Wulan, untuk yang tugas satunya gimana, Wulan? Sudah selesai? Stop share. Ada yang belum. Masih ada yang belum? Yadi sudah selesai? Dikit lagi. Oke, Yadi sudah selesai? Tugas satunya? Belum, Bu. Apanya? Masih dikerjakan, Bu. Masih dikerjakan. Apa kendalanya? Gambar grafiknya bisa ya? Grafik yang untuk apa? Logaritmanya bisa ya? Belum di print, Bu, grafik. Oke. Nah, Ibu sudah buat apa?
ininya ya, untuk link di e-learning itu ambil di pertemuan 13. Pertemuan ke-13 yang nanti di situ adalah upload tugas 1 kelas Palembang. Nah, kalian upload di situ, Ibu tunggu sampai jam 4. Ya, rasanya jam 4 sore Ibu setting tadi. Ya, dalam file PDF ya, jadi gambar seperti yang tadi. Nah, tugas keduanya nanti di minggu depan. Ya, jadi kalian kerjakan dulu itu, nanti Bu akan lihat. Ya. Oke, untuk Bu, yang permisi Bu. ada pertanyaan ya Yadi? Untuk absennya Bu, saya nggak bisa buka dari jam 8 Bu. Sampai, iya Bu, e-learningnya down tadi Bu. Sampai jam kira-kira setengah 9 lebih Bu. Di absennya ini tersisa late Bu. Nggak ada present lagi. Habisnya Ibu buka e-learning bisa ya? Ya, tadi jam Nggak apa-apa, setengah 9 lebih. diisi aja, diisi Oke, aja. Bu. Baik Bu, Nanti kan makasih Bu. tinggal Ibu ubah ya. Oke Bu. Oke, yang lain bermasalah nggak? Oke, kalau enggak, tolong. E-learningnya nggak bisa dibuka. E-learning sekarang lagi nggak bisa dibuka. Sekarang Nabila belum periksa lagi, belum lihat lagi. Iya, itulah kadang suka nge-lag gini aja, nggak apa-apa. Nanti kan Ibu cross check-nya dari absen yang Zoom ini. Walaupun nanti tetap pasti yang sudah late ya, yang pagi pasti perintahnya itu dia pasti late. Nggak apa-apa, kalian klik saja, nanti Ibu akan ubah sesuai yang absen yang di sini. Ya, Ibu akan buat tidak late nanti. Oke? Permisi Bu, yang untuk tempat pengumpulan kelas B Palembang nggak ada Bu, yang di e-learning itu satu. kelas. Oh oke. Jadi satu. satu dengan kelas A ya jadi Bu. Oh, Ibu tulisnya kelas A ya? Iya Bu. Bukannya jadi satu, semuanya di situ. Nanti Ibu ubah. Ibu akan Oke, Bu. terima. Jadi satu aja, jumlahnya nggak banyak kan habisnya ya, kelas A, kelas B-nya. Oke, ada pertanyaan enggak? Nah, nanti minggu depan Ibu akan cek untuk kumpul tugas yang soal nomor 2 ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, nah materi Ibu udah selesai. Nanti Ibu akan lihat, Ibu cek dulu tugasnya. Kalau memang diperlukan kita akan sekali lagi masuk. Kalaupun enggak, berarti kita tinggal nanti sifatnya ke ujian ya. Nah, Ibu mekanismenya Ibu akan tanya ke Bu Awi, apakah ujian masing-masing sendiri atau nanti gabung. Pak Indra juga nanti Ibu akan tanya ya, ngasih soal apa tidak. Jadi fokus dulu hari ini kerjakan yang upload yang terakhir ya untuk tugas 1. Nah, di minggu depan nanti itu untuk upload tugas yang kedua. Ya, Ibu akan lihat dulu di situ. Nanti kalau memang perlu kita sekali lagi untuk kita bahas soal tugas. Ya. Oke, Ibu akan absen dulu di akhir. Tolong dihidupkan videonya. Oke, Ibu akan screenshot. Satu lagi layar yang kedua. Rombongannya Delia, Wensen, Bila, oke, ini sudah ya. Jadi tolong kerjakan tugasnya. Nanti Ibu akan rename dulu di e-learningnya. Jadi tugasnya satu aja ya di kelas Palembang. Paling nanti yang kelas A itu Ibu akan ubah. Nah, Ibu tunggu sampai jam 4 ya, jam 4 sore ini. Kalau ada bermasalah ngupload, nanti tolong kabarin Ibu di grup. Ya. Oke, berarti kuliah mekanika tanah kita untuk pagi ini selesai. Tolong kerjakan tugasnya. Ya, kalau ada pertanyaan, nanti kalian boleh tanya Ibu di WA. Oke, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.